Ternyata anggota tubuh kita, Pak, melakukan perlawanan kepada malaikat maut ketika malaikat maut itu datang untuk mencabut ruh kita. Yang pertama, malaikat maut datang melalui mulut kita. Apa kata mulut? Wahai malaikat Israel, tidak ada jalanmu di sini. Karena mulut ini digunakan oleh tuannya untuk berzikir kepada Allah, untuk bertasbih kepada Allah, untuk memuji kebesaran Allah. Dia mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Tidak pernah mulut ini mengganggu tetangganya. Tidak pernah mulut ini menyakiti temannya. Maka tidak ada jalanmu di sini. Kembali malaikat maut menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dia cabut nyawa seorang muslim dari mulut ini. Maka hati-hatilah Bapak saudaraku, jangan sampai mulut ini menjadi harimau untuk diri kita sendiri. Lidah yang kita miliki memang tidak bertulang, wahai saudaraku. Mudah lidah ini mengucapkan kata-kata yang menyenangkan orang lain. Gampang pula lidah ini mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan orang lain. Maka benarlah pepatah mengatakan, lidah tidak bertulang, lebih tajam daripada pedang. Kalau pedang melukai tubuh, masih ada harapan untuk sembuh. Tapi kalau lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari? Betul, Pak? Pak? Oi. Pak? Iya. Oh, anak muda? Wah, berarti anak muda tidak tidur. Bapaknya nguruk. Bu! Oi, Bu! Hati-hati kita gunakan lidah. Ya. Sekali lidah kita melukai hati, perasaan orang lain, maka boleh jadi sampai mati orang itu akan tetap mengingat apa yang sudah kita ucapkan yang menyakiti dirinya. Boleh jadi Bapak saudaraku. Hati-hatilah menggunakan lidah ini. Apalagi yang suka janji-janji. Suka janji-janji. Cowok-cowok janji kok sama cewek, Adinda, kau satu-satunya dambaan dalam hidupku. Aku tetap percaya kok itu cewek. Kabut toh. Itu dia bilang sama kau karena tidak ada sainganmu di situ. Ketika dia ketemu sama sainganmu cewek, Nabi bilang, Adinda, kaulah pujaan hidupku. Nabi bilang lagi di situ. Ketemu sama yang lain, dia bilang, kaulah sandaran hidupku. Ketemu sama yang keempat, Adinda, kaulah sandaran sepedaku. Masih mau kau lawan itu laki-laki nang puarang. Puarang itu laki-laki. Tapi jangan khawatir laki-laki. Zaman ini memang kita yang puarang. Dulu laki-laki buaya, sekarang kita puarang, perempuan buaya. Tidak kita, tidak begitu Pak. Tetap kita laki-laki yang buaya darat. Perempuan puarang. Itu yang benar. Kalau laki-laki seperti buaya, dia sabar. Tapi kalau mengamuk luar biasa. Tapi puarang, tidak ada sabarnya. Nah biar talo habis na geso. Hati-hati kok, Pak Janji yang selalu bilang kita sehidup semati. Gue hidup lo mati, Fred. Ya, maka kalau mau mulut kita melawan dan menolak datangnya malaikat Israel, hati-hatilah ngomong. Lebih baik kita bertasbih.
bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir. Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Selesai sholat jangki langsung. Ya, assalamualaikum, assalamualaikum, ambil sajadah. Saking cepatnya, yang tadinya pakai sandalnya, ya, biru sebelah, nah putih sebelah, pas pulang sandal baru nak pakai. Kenapa kau pakai sandal baru? Nah tadi pagi sore pakai pergi masam baca. Nah bilang Pak Ustadz, ambil yang baik-baik, buang yang jelek-jelek. Nah tidur kok tadi macam orang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah, datangi dari arah yang lain. Mulut tidak bisa dicabut ruhnya dari situ, datangi dari arah yang lain. Maka malaikat maut datang dari arah tangan kanan dan tangan kiri kita. Mau dicabut ruh dari situ. Ya. Lalu kedua tangan kita menjawab. Orang yang di sekitar situ tentu tidak bisa mendengar. Ya, karena ini perkara gaib, perkara amal ibadah. Tangan kita menjawab, stop wahai malaikat Israel, tidak ada jalanmu di sini, karena ini tangan dipakai untuk mengeluarkan sedekahnya. Kalau ada kotak amal lewat di depannya, yang tadinya sudah disiapkan di sini 2.000 rupiah, karena mengantuk begini ambil yang 100.000, kasih masuk uang 100.000 sampai di rumah tetek ide. Ya. Tapi sudah nih malaikat maut ini tangan ini sudah dia pakai kasih masuk uang 100.000. Sudah nih malaikat maut sudah nih. Ya. Kalau ada anak yatim dilus-lus kepalanya. Ya disuruh bersabar, disuruh baik-baik itu anak yatim. Dilus-lus kepalanya. Ya. Ini tangan dipakai untuk mencari nafkah buat istri, buat anak-anaknya, buat suami dan anak-anaknya. Ini tangan memang dia ibu rumah tangga, tetapi tangan ini selalu basah dengan air wudhunya. Tangan ini selalu capek mengurus rumah tangganya dikala suaminya pergi mencari nafkah. Tangan ini capek membersihkan rumahnya, mengurus anak-anaknya dikala suaminya pergi mencari nafkah. Maka tidak ada jalanmu di sini untuk mencabut nyawanya. Kembali lagi malaikat maut mengadu kepada Allah, curhat dia kepada Allah. Ya Allah, hambamu tidak bisa kucabut nyawanya lagi melalui tangannya, karena banyak sekali alasannya itu hambamu. Datangi dari arah lain. Maka malaikat mau turun ke kaki. Mau dicabut ruh dari situ, kaki ngomong, stop. Malaikat maut, tidak ada jalanmu di sini. Ini kaki, ya, dipakai berjalan menuju ke masjid. Ini kaki dipakai berjalan ke kebun mencari nafkah. Ini kaki dipakai berjalan menuju ke tempat takziah. Dikala tetangganya meninggal dunia, dia datang berjalan menghibur, walau cuaca tidak mendukung, walau suasana menegangkan karena ada wabah di dunia. Mudah-mudahan kita palopo aman-aman saja dari wabah. Amin ya rabbal alamin. Bahkan dia turun nempang kerja, main lumpur. Kalau tidak percaya lihat yang banyak kutu airnya. Banyak kutu airnya. Ada banyak kutu air di kakinya. Pakai kalpanax. Maka tidak ada jalanmu di sini wahai malaikat Israel. Kembali malaikat Israel menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah katakan datangi dari arah yang lain. Maka malaikat Israel mendatangi seorang hamba, seorang muslim yang dalam keadaan sakaratul maut itu. Lalu telinga begitu hendak dicabut nyawa di situ, dia berkata stop. Berhenti kau wahai malaikat Israel, tidak ada jalanmu di sini. Ini telinga dipakai untuk
mendengarkan hal-hal yang baik-baik, dipakai untuk mendengar ceramah, dipakai untuk mendengar orang mengaji, dipakai untuk mendengar nasihat-nasihat. Ini telinga tidak pernah dipakai untuk mendengarkan gosip. Tidak pernah dipakai. Ya, hati-hati ibu-ibu yang suka mau gosip-gosip. Nah, itu gosip kadang-kadang bohong, tapi lebih banyak bohongnya. Lihat tadi di sana berdiri di pinggir jalan, ya ada yang jemput. Oh, aku bilang memang itu anaknya tuh. Aku bilang memang itu. Jangan mau kau percaya itu, gayanya ji, baik di kelihatannya itu, tapi banyak orang jemput ti. Oh, aku bilang memang apa? Pokoknya tai manu. Jangan dipercaya itu Itu gosip bu, Pak. Jangan dipercaya itu gosip. Ya, orang banyak jemputannya. Gonta-ganti orang jemputi sekalipun, jangan lalu kisuzon, berpikir negatif, berprasangka buruk sama orang, jangan. Karena yang jemput pertama itu ojek, nanti yang jemput lagi siang Grab, yang jemput lagi siangnya lagi apa? Saudaranya. Karena pagi tidak sempat diantar sama saudaranya, terpaksa dia naik ojek. Ya. Nanti dijemput berikutnya Grab lagi yang datang. Masih dijemput barangkali Gojek. Nah, barulah saudaranya yang jemput atau suaminya yang jemput. Jadi jangan suzon. Maka tidak ada jalanmu di telinga ini. Telinga ini dipakai untuk mendengarkan yang baik-baik. Kembali dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tidak ada jalan ku cabut nyawa hamba-Mu itu melalui telinganya. Banyak sekali alasannya. Datangi dari arah yang lain, maka malaikat Israel lalu mendatangi matanya. Mata kita didatangi oleh malaikat Israel, lalu mata ini menjawab, stop wahai Israel, tidak ada jalanmu di sini. Ini mata dipakai untuk melihat baik-baik saja, dipakai untuk melihat suhub-suhub Al-Quran, ayat-ayat Allah. Ketika dia mengaji, ini mata dipakai untuk melihat mana jalan ke masjid. Ya, ini mata dipakai untuk melihat mana jalan ke rumah tetangga, untuk silaturahmi, bukan untuk mengganggu. Ini mata kalau baca WA yang baik-baik nah baca. Kabarnya itu sekarang orang kirim-kirim WA itu Pak, apalagi kalau di grup-grup, sembarang bang nak kirim. Gadis-gadis nak kirim hiburan katanya, tetapi pakai celana, celananya adanya masih TK nak pakai. Makanya langsung dihapus. Jangan disimpan. Jangan kirim yang begini-gini di grup. Ya, karena sengaja maupun tidak sengaja ketika kita buka ternyata. Ya. Nah. Maka ini mata dipakai untuk melihat yang baik-baik. Tidak ada jalanmu di sini wahai Israel. Ini mata tidak pernah dipakai untuk kejahatan. Hati-hati yang suka mengodok. Ya, kalau dipakai itu mata untuk mengodok, lewat di situ nantinya watak dicabut sama malaikat Israel. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali dia kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat Israel mengatakan, habis sudah ya Rob, sudah kudatangi mulai dari mulutnya, tangannya, kakinya, telinganya, matanya, semua anggota tubuhnya memberikan pembelaan, melawan anggota tubuhnya ya Rob, semuanya melakukan kebaikan-kebaikan. Maka kata Allah, tulislah asmaku di tanganmu, tulis namaku di tanganmu, perlihatkan kepada hambaku itu, maka dia akan jatuh cinta sehingga ruhnya akan keluar melalui mulutnya dalam keadaan jatuh cinta. Maka ditulislah di telapak tangannya malaikat Israel itu Bismillahirrahmanirrahim. Diperlihatkan kepada orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu, jatuh cintalah dia, tersenyum dia, maka ruhnya keluar melalui mulutnya, lalu matanya memandang ke atas mengikuti ruhnya dalam keadaan tersenyum karena dia rindu ingin bertemu dengan sang pemilik
asma nama yang tertulis di tangannya malaikat Israel itu. Itulah sang Khalil, kekasih kita bersama yang kita rindu-rindukan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kenikmatan yang paling nikmat baik di dunia sampai di akhirat kecuali melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak boleh kita bayangkan Bapak Saudara. Nanti salah iman kita. Tidak boleh dibayangkan, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah jawaban anggota tubuh kita ketika ruh akan dicabut oleh malaikat Israel dari diri kita. Mungkin ini saja yang sempat saya sampaikan Bapak Saudaraku. Ya, sudah lumayan saya berdiri di sini. Ya, kita juga sudah mulai mengantuk. Ya, Bapak Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh anggota tubuh kita nanti memberikan kesaksian yang baik-baik ketika Israel datang. Lalu kita diperlihatkan dengan asma Allah sehingga ruh kita keluar dari jasad kita ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.